Salam damai sejahtera dari Badan Pelaksana Sinode GKJ ke-28 untuk seluruh gereja-gereja se-Sinode GKJ. Kita sungguh bersyukur di kesempatan hari ini kita merayakan, mensyukuri penyertaan Tuhan selama 90 tahun perjalanan gereja-gereja se-Sinode GKJ menjadi bagian satu keluarga Sinode GKJ. Kita sungguh melihat, kita sungguh bisa menghitung akan kemurahan dan penyertaannya. Demikian juga kita bersyukur karena Tuhan berkenan memakai kita, gereja-gereja se-Sinode GKJ, untuk terus senantiasa ambil bagian di dalam karya pemeliharaan dan karya kasih bagi seluruh ciptaan. Dan kita juga boleh melihat dalam perjalanan 90 tahun Sinode GKJ, ada banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ambil bagian di dalam setiap isu kemanusiaan, pelestarian lingkungan, dan banyak hal yang lain. Dan biarlah ini semuanya akan terus nantiasa mengingatkan kita akan rasa syukur untuk kebersamaan ini, dan senantiasa bertanggung jawab terus-menerus memelihara kebersamaan ini. Karena dalam kebersamaan ini, kita akan boleh menghadirkan berkat Tuhan bagi setiap orang yang kita jumpai. Jemaat yang dikasih di dalam Kristus Yesus, mari kita mengawali peribadahan kita, peribadahan minggu kedua Prapaskah 2021 ini dengan mengaku di dalam diri kita masing-masing pengakuan bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Amin.
pengampunan Tuhan adalah anugerah hidup. Manusia memiliki kelemahan, sehingga membutuhkan penyertaan dan pimpinan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita mengakui dosa-dosa kita dengan penuh iman, bahwa Tuhan memberikan pengampunan bagi kita, seperti firman-Nya dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan yang ke-35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saat ini kita ingin memohon ampunan dari Tuhan, dengan bersama memujikan pelengkap Kidung Jemaat 275, perintah baru kita nyanyikan 2 kali. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk menerima pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan iman kita. Sehingga dengan terpeliharanya kehidupan iman, kita semakin dimampukan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Terkhusus di saat adanya pandemi yang tentunya melumpuhkan banyak sektor di dalam kehidupan manusia. Namun sebelumnya mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini untuk bisa bersekutu bersama dengan umat-Mu terkhusus yang berada di GKJ Bekasi, dimanapun kami saat ini berada. Di dalam waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk bersekutu ini, bersama kami akan merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kami menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami saat ini.
Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berkehendak atas kami semuanya yang memang hadir dan ikut di dalam peribadahan secara online saat ini, menyediakan waktu, hati, pikiran kami untuk Engkau, sertai kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Permenungan kita di dalam peribadahan saat ini akan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dari 2 Korintus 1, ayatnya ayat ketiga sampai ayat yang ke-11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Ucapan Syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk menghibur kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kami turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahkan Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nah, demikianlah firman Tuhan, dan berbahagia kita semuanya yang telah membaca, mendengar, dan akan senantiasa memelihara firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Hosiana. Jemaat GKJ Bekasi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam kenal. Saya adalah Pendeta Lilik Kristiawan, berasal dari GKJ Tuban, dan dalam rangka tukar pelayanan mimbar dalam rangka HUT Sinode yang ke-90, karena kondisi pandemi sehingga pelayanan yang kami bisa
haturkan kepada jemaat semua di GKJ Bekasi melalui recording. Tiada berputus asa. Itulah tema ibadah kita di saat ini. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa ungkapan yang diungkapkan tentunya oleh orang ketika menghadapi pergumulan berat di dalam hidupnya. Mungkin ada yang mengatakan ketika menghadapi pergumulan yang sangat berat itu, dia mengatakan dengan tanda tanya, mengapa ini bisa terjadi padaku? Mungkin ada orang Jawa yang mengatakan, yen kuat yo tak pikul, yen ora kuat yo tak glithake atau tak selehke. Atau ketika menghadapi pergumulan yang sangat berat, orang akan mengatakan, kok abet temen pacoben uripku. Kok begitu berat percobaan yang ada di dalam kehidupanku. Lain halnya kalau yang dikatakan oleh tokoh-tokoh agama, mungkin juga dikatakan oleh pendeta. Pendeta pasti akan mengatakan, jangan takut. Karena pasti Tuhan akan buka jalan. Di dalam kondisi pandemi saat ini orang akan bertanya-tanya, sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Bahkan mungkin ada orang yang mengatakan, ketika sudah terlalu capek, dalam bahasa Jawa mereka akan mengatakan, aku wis ora kuat. Aku sudah tidak kuat. Nah, itulah beberapa ungkapan orang. Mungkin masih banyak lagi ungkapan orang ketika sedang menghadapi kesulitan hidup, pun juga untuk saat ini. Pertanyaan kepada kita sekarang adalah, ungkapan apa yang akan keluar dari mulut kita? Bahkan dari relung hati kita yang paling dalam. Yang biasa terjadi sebagai orang percaya kepada Kristus, kalau ditanya di hadapan orang banyak, jawabannya pasti, ayo kita tetap kuat. Ayo kita jangan takut, jangan patah semangat, dan tetap berpengharapan. Karena Tuhan pasti buka jalan. Tetapi ketika kita berada di dalam kesendirian kita, apa yang akan keluar dari hati kita, dari mulut kita sendiri? Mungkin jawab kita akan lain. Kalaupun kuat, tentunya kita akan bertanya, apa dasar keyakinan aku ketika aku kuat? Tetapi kalau semplah, berputus asa, pertanyaan kepada kita adalah, bisakah kita kuat? Terus, apa yang menjadi sumber penguatan kita? Nah, saat ini melalui bacaan yang telah tadi kita baca, mari kita belajar bersama pada kesaksian Paulus kepada jemaat di Korintus yang baru saja kita
baca. Sebuah curahan hati yang lugas, yang terbuka dari Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat itu, tentang pergumulan yang begitu berat yang dia alami di dalam pelayanannya. Tidak hanya ketika dia berada di Korintus itu, tetapi ketika dia berada di tempat-tempat lain. Apa yang diungkapkan oleh Paulus, dia merasakan kesedihan, dia merasakan penderitaan fisik maupun penderitaan mental. Dan ternyata Paulus juga pernah frustasi dari ayat yang baru saja kita baca. Bahkan ketika dia merasakan bagaimana perlakuan jemaat di Korintus kepada dia, apakah perlakuan yang baik? Banyak yang memperlakukan Paulus tidak baik. Pertanyaannya adalah, kenapa Paulus kok mengatakan seperti itu? Paulus sedang ingin memberikan fakta, kenyataan yang memang dia alami selama perwataan Injil yang dia jalani. Tetapi dari fakta yang ada, yang dialami oleh Paulus, ini yang menjadi garis bawah kita. Bagaimana kemudian Paulus mensikapi hal itu? Bayangkan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia sedih, dia menderita fisik, mental, bahkan sampai frustasi. Kalau banyak orang, mereka akan pupus dalam pengharapan. Mungkin kalimat yang terakhir tadi yang saya katakan di awal, aku wis ora kuat. Tetapi fakta tentang tantangan dan kesulitan, bisa dikatakan penderitaan atau pergumulan yang dialami oleh Paulus dijadikan hal yang tidak penting. Tetapi Paulus ingin mengungkapkan dari fakta penderitaan dia, di balik kesulitan-kesulitan dia, ada sesuatu yang lebih indah, ada sesuatu yang lebih penting dari penderitaan, dari rasa frustasi yang dialami oleh Paulus, yaitu ketika dia mendapati penghiburan, ketika dia mendapatkan damai sejahtera dan sukacita dari Allah di dalam hidupnya dan di dalam perjalanan pewartaan Injilnya. Nah, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beratnya beban yang dialami Paulus terhapus karena Allah memberikan penghiburan dan kekuatan kepadanya. Sehingga dari itu Paulus mengatakan dia bisa menjadi berkat, dia bisa menjadi penghibur, dia bisa menghiburkan orang yang mengalami beban berat juga. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 3 dan seterusnya. Bahkan paparan Paulus tentang beratnya pergumulan yang harus dia tanggung bukan bermaksud agar dia menyombongkan diri, bukan bermaksud untuk mencari belas kasihan. Wah, aku sudah berat, masa kamu tidak kasihan sih sama aku yang sudah kesana kesini melayani Tuhan tetapi masih mendapatkan perlakuan yang tidak baik secara manusiawi. Tidak seperti itu.
Bahkan Paulus tidak menginginkan agar orang-orang itu kagum kepada sosok Paulus itu. Tetapi ketika dia menunjukkan fakta yang terjadi, ia ingin mengatakan, ketika pergumulan yang berat, dia lebih mengenal Tuhan. Dia bisa lebih mengerti diri sendiri bahwa kekuatan yang terjadi bukan karena kekuatanku. Dan kemudian dia bisa menikmati penghiburan Tuhan. Kalau kita cermati, ada 10 kata penghiburan dan menghibur yang diungkapkan oleh Paulus. Nah, dari sini jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang bisa menjadi penguat di dalam kehidupan kita. Yang pertama, dari penghiburan yang didapat oleh Paulus di dalam penderitaannya, ternyata ketika itu diimani, disyukuri, itu bisa menjadi penghibur bagi orang lain. Saya ingat tulisan Henry Nouwen, dia menulis tentang yang terluka yang menyembuhkan. Justru dari luka-luka itu dia bisa menyembuhkan orang lain. Justru dari beban yang begitu berat, dia bisa menghibur orang lain. Penghiburan itu bisa terjadi ketika Paulus benar-benar menjadi murid Kristus. Dia mengerti siapa dia dengan keterbatasannya, dan keterbatasannya dia serahkan kepada Kristus yang tak terbatas. Terus kemudian yang ketiga, dari apa yang dipaparkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, dia ingin menekankan kepada kita saat ini untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan Paulus dari kematian yang kekal. Tuhan yang menolong Paulus dalam perjalanan persaksiannya. Dan yang keempat, percayalah, itu yang dikatakan oleh Paulus, ketika ada berat di dalam kehidupan kita, biarlah orang bisa melihat Allah yang begitu kuat, Allah yang begitu hebat, yang memberikan kekuatan kepada Paulus. Nah, sekarang pelajaran bagi kita. Saat ini di semua tempat, bahkan mungkin di Bekasi, pergumulan lebih berat dari kami yang ada di Tuban. Karena efek pandemi COVID-19 ini. Ekonomi lumpuh, peribadahan kadang dilakukan tatap muka, kadang dilakukan dengan online. Bahkan di GKJ Bekasi yang ibadah 3 kali, digabung 1 kali pun, yang hadir tidak seperti apa yang diharapkan. Tentunya ini tidak atau bukan hal yang sepele. Ini adalah pergumulan berat bagi kita. Belum lagi ketika banyak orang yang kehilangan saudara, kehilangan mata pencaharian karena COVID ini. Mungkin suatu saat kita akan mengatakan, aku sudah tidak kuat. Dan pertanyaan yang selalu timbul di dalam diri kita adalah, kapan ini akan berakhir? Kapan kita bisa ibadah seperti yang dulu, kita bisa bertemu seperti yang dulu? Kapan aku bisa bekerja lancar? Kapan aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku? Seperti ketika belum adanya pandemi COVID-19.
Tetapi mari bukan belajar dari saya, tetapi mari kita belajar dari Paulus. Bahkan ketika Paulus mengatakan, di Asia kecil kami begitu menderita, bahkan kami merasakan kami seperti orang mati. Berarti sudah nggak ada pengharapan sebelumnya dia, frustasi. Mungkin itu seperti yang kita alami saat ini. Kita bisa belajar dengan sekuat tenaga kita, semampu kita yang masih bisa kita lakukan, di dalam upaya-upaya yang terus dan terus kita lakukan. Dan juga di dalam keberserahan diri, kita menyadari, Tuhan, aku sudah melakukan yang luar biasa untuk hidupku. Aku sudah bekerja keras, Tuhan. Tetapi mari kita serahkan pekerjaan kita, upaya kita, jerih laku kita kepada Tuhan. Karena ketika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri seperti Paulus mungkin dan rekan-rekannya ketika melayani Tuhan di Asia kecil, ketika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka akan bisa berputus asa. Mereka akan bisa frustasi. Supaya tidak putus asa, Paulus menyerahkan keberadaannya ke dalam kuasa Tuhan. Mungkin ini kalimat klise, tetapi sebagai orang beriman, apalagi ketika usaha-usaha semua kita sudah lakukan, kecuali aku berserah kepada Engkau ya Tuhan. Supaya keberserahanku bisa membuat orang juga selalu berserah. Biarlah pengharapanku di dalam Engkau juga bisa membuat orang lain tetap bisa berpengharapan di dalam hidupnya. Biarlah penghiburan yang Engkau berikan, penguatan yang Engkau berikan kepadaku ya Tuhan, juga terpancar di dalam diriku, agar orang lain juga bisa kuat di dalam menjalani hidup mereka. Berat, frustasi, letih, sampai tergeletak mungkin kita, tetapi jangan sampai itu membuat kita berputus asa. Karena iman Kristen kita mengatakan, Tuhan pasti menolong aku di dalam setiap usahaku. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Cukup.
Tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama menyatukan hati, mengungkapkan syukur, dan di dalam permohonan kita kepada Tuhan, di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bisa ada di sini Tuhan, ini adalah karena berkat-Mu. Kami masih bisa beribadah walau secara online, di dalam upaya kami tetap memelihara kehidupan iman umat-Mu. Ini juga karena berkat-Mu. Tiada terhitung memang berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Pun ketika kami menengok ke belakang, dari setiap langkah yang kami sudah jalani, begitu luar biasa penyertaan-Mu kepada kami. Di dalam setiap gumul hidup kami, di setiap tawa kami, tangis kami, ucapan kebahagiaan dan cerit kami, Engkau selalu ada untuk kami. Engkau menyertai memberkati kami di dalam setiap upaya usaha kami untuk tetap bisa survive, kuat, menghadapi situasi saat ini. Engkau pun masih tetap memberikan penguatan ketika berbagai macam hal yang begitu luar biasa tidak kami duga sebelumnya banyak terjadi dalam hidup kami. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi umat-Mu di GKJ Bekasi dengan berbagai macam pergumulan kehidupan mereka. Ketika ada yang sakit, kami percaya upaya usaha kami, kerinduan kami untuk dipulihkan dengan upaya-upaya kami serahkan kepada Engkau. Engkau pasti memberi yang terbaik bagi kami. Walaupun yang terbaik dari Engkau ya Allah seringkali terjadi tidak secara manusiawi bagi kami. Tetapi kami ingin mengimani bahwa itulah yang terbaik dari Engkau untuk kami. Untuk yang adil Yosua, dengan keringkihan kajasmanen mereka, kami juga menyerahkan kepada Engkau. Biarlah iman mereka yang selalu teguh kepada Engkau juga menjadi teladan bagi kami yang masih muda untuk tetap teguh selalu berpengharapan di dalam setiap pergumulan kepada Engkau ya Allah. Kami pun juga memohon kepada Engkau bagi saudara-saudara kami di GKJ Bekasi ini yang mengalami banyak kesulitan adanya pandemi ini, terputus dari pekerjaan mereka, kehilangan pekerjaan mereka, dan mereka mengupayakan diri begitu rupa untuk tetap dapat bisa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka. Kami juga ingin mempercayakan segala sesuatunya kepada Engkau ya Allah. Anak-anak kami yang masih studi, walaupun juga lewat daring, kami memohon kepada Engkau pula, sertai mereka, agar mereka tidak jenuh, mereka tidak putus asa, mereka tidak banyak mengeluh dalam kehidupan mereka, sehingga itu tidak membuat mereka kehilangan pengharapan di dalam studi mereka. Berkati para orang tua yang selalu mendampingi, memberikan dorongan, memberikan semangat
dan juga menjadi guru bagi anak-anak mereka, dengan kesehatan pula, dengan kekuatan, kebijaksanaan, dan kesabaran, supaya anak-anak merasa enjoy ketika mereka melakukan studi mereka di rumah. Berkati pula setiap pelayanan yang diambil oleh setiap umatmu di GKJ Bekasi, pun juga gereja Tuhan di GKJ Bekasi di dalam pelayanan mereka. Biarlah apapun yang dilakukan oleh jemaat, penatua, diaken, dan pendeta di GKJ Bekasi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan kepada sesama umat manusia. Sehingga biarlah dari situ orang bisa melihat pancaran kasih Kristus di dalam nyata pelayanan kami. Dan tentunya Tuhan berikan kepada hati kami untuk tetap setia, berproses, mengupayakan yang terbaik di dalam memelihara kehidupan iman umatmu di GKJ Bekasi ini. Kehidupan negara dan bangsa kami dengan berbagai macam pergumulan yang ada, jadikan kami sebagai warga negara yang bertanggung jawab, terkhusus di dalam ikut serta memutus penyebaran COVID-19 ini dengan menjalankan protokol kesehatan yang memang harus kami lakukan. Itulah bentuk tanggung jawab kami kepada Engkau untuk mencintai hidup manusia, mengasihi diri kami, dan juga mengasihi orang lain. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan kami, ungkapan syukur kami. Di dalam Kristus kami serahkan. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita, dan sebagai ayat pengantar persembahan diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama, demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat diserahkan dengan mentransfer ke rekening GKJ Bekasi ataupun melalui QR Code yang tersedia. Sebagai lagu pengiring persembahan, mari kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi 154 bait yang pertama dan Betapa Hatiku. Aku
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengucapkan syukur untuk persembahan yang baru saja kita kumpulkan. Dengan bersama-sama kita berdoa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan atas berkat yang boleh Kau limpahkan bagi kehidupan kami hingga hari ini. Dan saat ini kami baru saja mengumpulkan persembahan yang tidak sebanding dengan berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Namun kiranya Kau boleh kudus sucikan persembahan ini, agar boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Doa yang jauh dan sempurna ini, kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan untuk senantiasa tiada berputus asa dalam menghadapi kehidupan kita. Bersama kita akan mengangkat pujian, jangan pernah menyerah, yang kita pujikan 2 kali. Selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah.
Saudaraku, kita akan mengakhiri peribadahan kita. Dimanapun saudara saat ini berada, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.